hormati, hadir bersama kita pada subuh ini Bapak Wakil Wali Kota Singkawang, kemudian bersama kita Habib Saleh hafizahullah wa matta'anallahu bi tuli umrihi. Hadir pula dari Pontianak Ustaz Lukman Al-Hakim, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah semua yang hadir subuh ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Janji Nabi dalam sebuah hadis, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah pada umatku yang paling awal bangun subuhnya. Siapa yang paling awal bangun, itulah orang yang paling banyak mendapatkan keberkahan. Sedangkan hidup ini yang kita cari adalah berkahnya. Pada orang mencari berkah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Benar. Pada saat ada anak lahir, didoakan mendapat berkah. Barakallahu laka fil mauhub. Pada saat berkahnya, barakallahu lakum wa baraka alaikum. Ketika orang berjumpa, maka yang diminta juga lagi wa usianya, barokah harta dan barokah hidup kita Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saja. Bapak Ibu yang di luar tengok-tengok aja layar supaya fokus dia. Suaranya mudah-mudahan jelas. Kalau suara tak jelas, sabar-sabar nanti diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Maksudnya tengok-tengok channel itu. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau sudah subuhnya seperti ini, bukan sholat Jumat lagi. Ini kalau tidak Idul Fitri, Idul Adha. Kalau sholat subuhnya seperti ini, maka Palestina tak lama lagi akan merdeka. Itu bukan hadis Nabi, itu ungkapan ulama mujahid fisabilillah. Kalau mau tahu Palestina merdeka sejak di Israel 1946, setahun kemerdekaan Indonesia dari cengkeraman Belanda, maka berduyur-duyur berdatangan. Awalnya mereka tamu di sana, lama-lama mereka menguasai, menjajah sampai hari ini. Padahal di pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri dijajah, dan yang terbesar itu bahkan dihilangkan dari Google internasional yang bergerak. Mana pejuang-pejuang kemanusiaan? Tidak ada yang bisa sendiri. Berharap kepada Amerika backingnya, backing lagi backing order, ini backing tidak akan mungkin membebaskannya hanya umat Islam. Tapi saya tidak pula ingin selesai kajian subuh ini lalu awam ramai-ramai ke Palestina, tak bisa. Umroh aja, paling tidak doa. Kalau kau lihat anak-anak muda sudah ke masjid ramai, penuh, sesak masjid, itu artinya Palestina merdeka. Kenapa demikian? Karena anak muda yang sudah dapat rapat ke masjid, maka insya Allah mereka itu yang akan menjadi pejuang membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Sebagaimana
itu membelah kepalanya, habis. Aqillatun nahnu ya, sedikitkah jumlah kami waktu itu ya Rasulullah, sehingga mereka bisa mencabik-cabik. Bal antum katsirun, jumlah kalian ramai. Ghuzaun ka ghuza'is sail, tapi kalian ramai seperti buih di tengah lautan, dipukul ombak, dilepas gelombang, hancur berkeping kalian. Kenapa? Karena kalian kena satu penyakit. Nabi sudah memprediksikan membuat kalian menjadi pecah. Apa? Asabakumul wahn, kalian kena wahnu, kamu kena penyakit wahan. Wamal wahnu ya Rasulullah? Maka anak-anak muda yang ke masjid itu sudah selamat dari penyakit wahan. Orang kalau sudah terlalu cinta dunia, dia tidak akan ke masjid. Rumah ruko, rumah pun dia mendapatkan ibadah yang tulang belakang itu sholat jenazah, tak ada rukunya. Imam yang paling afdal jadi imam sholat jenazah adalah anaknya. Mana anak almarhum? Anaknya tidak mau angkat tangan karena tidak pernah diajarkan bagaimana. Mata tertuju, semua tangan menunjuk, itu anaknya. Oh, tak mau, suka tak suka, maju ke depan. Salah siapa? Salah orang tua yang tak mau, tak tahu membengkokkan tulang belakangnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid penuh sampai di masjid kalau berkumandang as-salatu khairum, semua Allah. Kenapa kau? Aku memang dari Isya tak tidur. Orang yang tidak terlambat subuh karena memang tak tidur-tidur, memang kerja. Itu orang Pak Ustaz seumur hidupnya tidak pernah terlambat sholat subuh. Kenapa? Memang tinggalnya di masjid. Dan demikian, dia tetap bekerja mencari nafkah sampai tengah malam. Dia tetap lelah, letih mencari halal. Tapi sholat subuh tetap tidak pernah tertinggal. Man sholat subuh fi jama'ah, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholat laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Yang sholat subuh berjamaah ini dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Kita istiqomah sampai hari kiamat sholat subuh berjamaah. Datang anak-anak muda ke hotel Palembang, datang anak muda membawa paket untuk kita tidak punya komunitas. Serigala hanya akan menerkam kambing, memisahkan diri dari jamaah. Kalau kambing itu serigala segan yang mau berani dia di tengah komunitas yang ramai, pura-pura gila pun waras langsung. Tak mungkin dia berani. Dan yang kurus mirip akan diterkam. Oleh sebab itu adalah subuh berjamaah. Bapak Ibu yang mencari menantu pun tesnya subuh berjamaah. Mau mencari pegawai tes CPNS, Pak Wakil Wali Kota, cari subuh berjamaah. Setuju? Ada yang mau masuk
Bagaimana mungkin dia memuliakan pemimpin, wakil presiden, wakil presiden, menteri-menteri, direktur? Bagaimana mungkin dia memuliakan? Allah saja tak dia muliakan, Allah saja dia tidak agungkan. Orang yang mampu subuh berjamaah, orang Asia Tenggara yang paling cepat bangunnya Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Moro, Filipina. Yang paling cepat bangun subuhnya justru bukan orang Islam. Kenapa demikian? Ekonomi sedangkan kita bangun subuh, langkahkan kaki ke rumah Allah, datang ke masjid pemersatu umat, maka kemudian berikutnya. Yang kedua, anak-anak muda yang pada positif, anak-anak yang luar biasa. Gak usah sama kumpul di masjid, lalu kalian bawa kemana? Main bola. Bola. Sangka orang saya Paskas itu artinya pasukan amal soleh pengumpul beras. Datang langsung bawa beras, setiap pengajian bawa beras. Bawa beras, repot, berat, payah, mudah. Transfer ke nomor rekening berikut ini. Nomor 3, tidak mau transfer, lupa nomor rekening. Toko-toko dimanapun berada untuk menolong agama Allah dengan niat lillahi ta'ala. Punya 6 bulan dulu. Setelah itu fit and proper test. Siap? Yang bilang siap paling agak 9 orang. Siap? Yang jawab siap yang payah betul lah ngaji sama Ustaz. Terserah. Sudah dibawa oleh Ustaz Lukman sampai negeri di Indonesia. Saya pergi ke Yogyakarta, saya tanya telepon kabar berapa bulan untuk dibagikan ke fakir miskin yang dikumpul oleh Paskas. Yogyakarta 30 ton, itu 2 bulan yang lalu. Yogyakarta 30 ton. Pasukannya dari mana? Dari Kalimantan Barat, Pontianak, ngumpul orang-orang di Yogyakarta, tiap bulan mengumpulkan beras 90 ton. Maka ditunggu, dibuatkan iklannya. Yogyakarta 30 ton, Bandung 90, Singkawang motor datang kemari, berangkat nih. Kalau anak muda, pasti anak muda, orang tua 9 hari tumbang. Yang tua-tua mudah-mudahan sehat walafiat. Pak Ustaz juga bagi beras, ini terlalu berat bagimu, Dilan. Daripada Bapak tak usah kasih beras, kirim aja nomor rekening. Saya nggak mau kirim nomor. Pencet Pak Ustaz. Bagus. Mau ngasih 100.000 terpencet 100. Tengok Pak,
Setuju semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan huruf berlama-lama menunggu hisab sampai datang syafaat Sayyidina wa Maulana Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesulitan, kesusahan, kepayahan dari kalau kau di atas muka bumi Allah hanya 25. Apakah pendusta penulis ayat-ayat setan? Bukan. Siapa pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzib hadza yatim, membiarkan anak yatim dalam keadaan la yabitu syab'an. Ciri orang beriman tidur wajaruhu ila jabbihi ja'iman, tetap mengerang kelaparan. Itulah yang dicari Umar bin Khattab. Malah berjalan, dia punya ada harapan, dia berharap masakan ini akan matang, maka dia pun tertidur. Begitulah yang kulakukan. Kenapa bisa begini? Karena pemimpin kami Umar bin Khattab tidak memberikan makanan. Dengan Umar bin Khattab, begitu rakyat zaman dulu tak kenal pemimpin, maka pemimpin mudah berkeliling menyamar jadi orang biasa. Zaman sekarang semua kenal. Kenapa? Karena sehonya besar-besar. Setelah itu baru tak jumpa. Betul semua terjadi. Umar pulang ke Baitul meringankan beban pemimpin Allah. Syukur-syukur bapak-bapak dari Kapolres, dari Dandim, dari Kapolsek, bapak-bapak dari tentara, TNI, polisi mensupport program itu bisa dapat. Kalau betul, kalau Abdul Somad yang ceramah untuk anak yatim, berikan beras untuk pondok pesantren, berikan beras untuk fakir miskin, paling dapat 5-10 kilo. Tapi polisi suaranya nggak perlu kuat-kuat, berikan beras ya Pak, langsung dapat 1 ton. Tangannya megang. Bapak bisa berikan beras. Mumpung masih pakai peluru, pakailah untuk menolong miskin. Mumpung masih ada yang punya jabatan, yang punya cukup dengan tanda tangan. Semua pegawai kantor desa, amal kades, siapa bisa melakukan itu? Baca Yasin bukan amal kades. Siapapun, emak-emak, anak-anak, anak SD, anak TK pun bisa melakukan itu. Amal pejabat yang punya jabatan adalah untuk menolong fakir miskin. Pakai jabatan kekuasaanmu untuk menyelamatkan dari pendusta-pendusta agama, orang yang setuju? Yang bilang setuju. Yang bilang setuju tadi adalah orang-orang yang insya Allah punya jabatan. Tidak di rumah dia kepala ini. Oh, hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang makan. Anak-anak muda digabungkan diri, daftarkan ke masjid, maka hari ini supaya dia istiqomah. Ini anak muda ini kalau tidak dibawa mengumpulkan beras, itu motornya itu dibawanya mengumpulkan anak gadis. Namanya playboy cap tupai.
Malam ini anak gadis itu sampai bergabung dengan Paskas, bukan Pak Ustaz. Terus kenapa hilang? Kena COVID. Udah sehat-sehat semua. Amin. Target kalau anak muda berpikir, bulan ini aku bisa mengumpulkan berapa rumah. Aku memang belum punya hidupku subsidi, minta uang jajan. Bulan ini aku mengumpulkan rumah si Anu. Tapi ini anak tempat. Jangan nanti ditanya, kau sudah hijrah? Belum Pak, saya masih di Singkawang. Memanglah kau tak pindah-pindah. Yang dimaksud hijrah adalah pindah dari selama ini asal bangun tidur komat. Habis makan ayam pun matinya pun mau sakratul maut. La ilallah. Orang alim batas sajim dia langsung khol. Sudah bergelimang dosa di masa lalu, tak ada cara lain kecuali taubat. Taubat, bukan taubat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Pacaran sebagaimana dulu kau bersemangat, sebagaimana dulu kau bersemangat main judi, sebagaimana dulu kau bersemangat berzina, maka setelah hijrah begitu juga lah kau bersemangat, kau gas sampai habis putus, hanya tetap 40 juga. Tak apa-apa. Itulah hijrah. Dari sekarang 10 setelah taubat di masjid aja dulu. Pas itu orang ngumpulkan beras. Ini orang ini kepalanya cocoknya diaturkan ke tiang. Dulu kan main Gusman. Al-Jahiliyah Pak Ustaz, sudah saya kumpulkan 3 ton, sudah saya kumpulkan duit 25 juta. Duit siapa? Duit orang semua Pak Ustaz. Duit kau kemana? Sudah habis kalah judi kemana Pak Ustaz? Karena kalah itulah aku taubat Pak Ustaz. Jadi kalau ada modal lagi saya mulai lagi Pak Ustaz. Udah kali taubat. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah. Ustaz LCMA PhD di kota ternyata Ustadz Abdul Somad dari mulai terang tapi hatinya gelap nama Allah hatinya tersumbat karena dosa, tapi hari ini tinggal lagi yang sedekah nih masih yang udah mengisi duitnya, alhamdulillah. Apa nih? Masjid Kapal Munzalan Kalbar Mengasuh Nusantara ikut mengkader umat hanya 34.000 pembangunan gedung mulai terasa kan? Mengatakan sedekah tolak ada juga orang habis panen di sedekah tolak
mau pindah rumah baru, sedekah. Orang habis kenduri anak, sedekah. Orang habis waktu menikah, sedekah. Tujuan apa? Tolak bala. Dan itu adalah hadis Nabi Muhammad. Zirri tadfa'u sodalah mati su'ul khamah. Jatuh bala, tsunami bala. Tapi ada kalanya bala itu datang untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ada kalanya dia datang untuk mengangkat derajat kita. Kan adalah mati dalam keadaan ngomong, ayo sedekah. Orang sedekah dia tidak. Itulah maka dipiralkan kemarin video hasil semua YouTube 400 juta hasil YouTube. Setelah berdoa menangis. Dan air mata itu guys. Menangis waktu berdoa, menangis waktu berdoa. Itu belikan beras. Coba jual, habis itu belikan beras, serahkan ke pasar. Paling tidak mau tokoh agama kata dia di sini. Viral kan ini. Semua duit YouTube itu habiskan semua. Hilang bahan saya terkenang duit 400 kan. Jamaah sekalian yang dimuliakan, sesuai kemampuan. Yang bisa bersedekah, sedekah. Tak bisa sedekah, tenang, kami kirim. Yang mau dikirimi sedekah, angkat tangan. Topi Makassar, setengahnya emas, setengahnya rotan. Abdul Somad ceramah di Bengkulu, dapat topi kayu. Malam ceramah emas, tak saya bawa sekarang, takut saya dilarikan orang. Abdul Somad ceramah di Papua, 4 piring besar gambar burung. Tiba-tiba Allah. Jauh kami jauh. Bagus kok tak usah di rumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. S1, S2, S3, profesor, doktor. Ukurannya XL. Tinggal kamera-kamera kalian yang mahal-mahal 10 juta. Kameramen tapi pahala videonya mengalir sampai hari kiamat. Nih yang menyumbangkan pentas nih, yang menyumbangkan karpet berpinjam nih, mengalir sampai hari kiamat. Yang mewakafkan tanah Agung Singkawang supaya yang bersedekah tak bisa bersedekah lewat kota masuk duit, lewat kota masuk duit. Yang satu tak bisa masukkan duit, tengok ke dinding, bertasbihlah, ditulisnya Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu Subhanallah wa la ilaha illallah.
tulisan itu udah lama, cuma apa Pak Ustaz? Makanya anak muda sudah mau bodoh-bodohkan, sekedar sampel contoh aja. Anak muda pacaran, anak muda berzina, mau dia ngaji. Alhamdulillah. Jangan disalah-salahkan. Ini kadang anak-anak orang-orang tua ini mudah menyalahkan anak muda. Kau tadi ku dengar waktu jadi imam ainnya kurang dalam. Rabbil alamin. Ina an'amta 'alaihim. Kurang tipis. Botnya kurang dalam. Ghairil maghdubi 'alaihim. Kata anak muda, pujiannya menghanyutkan. Ternyata salah semua. Dia botnya itu kurang kalau orang Singkawang zaman dulu bisa membangun masjid sebesar ini, semegah ini, semewah ini, secantik ini, maka anak muda Singkawang akan membangun Islamic Center 10 lantai. Abdul Somad akan datang nanti berdatangan dari Singkawang. Abdul Somad tinggal tanda tangan. Pemencetan tombol tirai Islam Singkawang terbaik se Asia Tenggara. Pemencetan tombol hidup. Apalah arti semua? Kalau cuma mencet tombol, setiap rumah ada bel. Kalau kau hidupmu cuma mencet tombol, kau pencet aja bel-bel di rumah orang. Seremonial itu tidak penting, syiarnya saja. Kepala setiap anak muda Singkawang cita-cita apa cita-citamu nak? Jolikan nasib. Kalau mau bangun Islamic Center jolikan nasib. Memang kata bapaknya cita-cita. Memang cita-cita. Anda belajar Singkawang sama begitu, makanya rupanya mereknya Ajwa. Kira-kira kalau Ajwa ini yang punya orang tua Ajwa ada yang selalu di TV itu kan? Oh itu pembawa acara. Siap. Airnya punya kita, berasnya beras kita. Ada yang nanam beras, tidak jual beras, tapi duit beras dan penjual beras. Ini yang mau diselamatkan. Setuju? Kan orang kalau belum minum teh manis belum ceramah di masjid, jangan makan riba, putus dengan riba. Apa kata si mereka? Iyalah kau enak ceramah aja, kami tapi dengan program ini bisalah diputus mata rantai ini sehingga petani-petani bisa menjual. Kira-kira program ini baik apa tak baik? Baik. Tapi tantangannya luar biasa. Doakan anak-anak muda yang bergerak ini supaya istiqomah dapat kekuatan. Bapak-bapak yang tak sanggup lagi ngutip beras, tak sanggup lagi mikul beras, cukup doakan saja anak muda ini. Sudah. Kami dari tadi mau nahan kentut ini gitu. Saudara yang dimuliakan Allah. Tadi saya mulai tausiah jam 5 saya tengok. Kami di Sumatera di Riau jam 5 subuh. Jam 5 udah ceramah. Biasa. Ternyata
terbit di Singkawang baru dari Ujung. Iyalah Pak Ustaz, kita kan di timur. Apa maknanya? Orang Singkawang lebih dulu berdoa, orang Singkawang lebih dulu kena cahaya matahari, orang Singkawang lebih dulu pagi daripada orang Sumatera, maka orang dulu masuk surga. Salah orang dulu mah. Habis sholat subuh dia berkata, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan anak-anak muda Singkawang dari neraka ya Allah. Yang tua-tua tak doa sendiri lagi ya. Protokol sudah pakai masker. Kemarin mau masuk hotel, mau kening saya nangis. Mau ditembaknya kening. Guys, mau kau tembak pula. Heran dia, lu kok enggak ada 36 derajat? Ya enggak lah. Orang tembakan lasernya kenapa tuh cincin? Ini bukan kecubung sembarang kecubung. Ini kecubung hadiah dari sampah. Itu aja mati. Mati. Bagikan lagi. Begitulah terus. Saya nih Pak Ustaz, iman saya terasa naik turun. Gimana caranya nih Pak Ustaz? Berarti kau masih hidup. Tapi kalau sudah tak ada lagi, berarti kau udah mati dah. Selama hayat dikandung badan, selama roh masih bersemayam dalam jasad, jaga istiqomah ini dengan jaga istiqomah ini dengan berjamaah, bersedekah, berwakaf, berinfak. Siap. Jaga kepada anak-anak yatim, dipersilakan untuk maju ke depan karena akan pemberian santunan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ketua PKK. Maka dipajanglah anak yatim di depan. Beginilah anak yatim. Malu menengok biji mata. Orang yang ngasih ini pula ketawa cekikikan sambil selfie. Hai, anak yatim. Di mana? Saya tanya sama anak yatim yang sudah dewasa, pengalaman bapak sebagai anak yatim dulu apa yang paling menyakitkan Pak? Yang paling menyakitkan adalah ketika dipajang di depan orang banyak Pak Ustaz. Tapi program ini tidak begitu menyangkut anak yatim. Anak yatim tidak dipajang. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, datang aja truk. Yatim, oh truk datang, bukan truk sampah. Begitu datang tertulis di belakang truk, Paskas, pasukan amal soleh, beras datang. Didata. Saya Abdul Somad tak mampu mendata seperti ini. Berapa anak yatim di sini? Ada 300. Tapi Paskas dia kirim berapa? Beras. Itu beras kita semua. Kita sibuk dengan kantor, kita sibuk dengan rumah tangga. Ada anak-anak muda yang direkrut bukan dengan membuka tesnya dengan sholat subuh berjamaah, setelah imannya kuat, setelah dia on time. Bagaimana mau membuat anak muda on time? Salah satunya yang on time adalah sholat subuh berjamaah. Ada Abdul Somad cerita on time. Kami aja sholat subuh hari ini terlambat gara-gara dia lambat dari hotel. Saya sebelum azan subuh udah siap, punya teknis dan lain sebagainya. Ini mau saya jelaskan bahwa saya tak kesiangan. Tapi kan bukan saya sendiri. Oleh sebab itu maka ini saya jelaskan. Saudara yang dimuliakan, mudah-mudahan mendatangkan rahmat. Perpisahan kita setelah ini, perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan
bebas, dijauhkan dari pacaran. Yang selama ini pacaran subuh ini putus. Putus pacaran nikah. Ucap sebentar. Al-Haziniyah A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahim. Maliki Iyyaka na'budu wa mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il. Dengan selawat sallallahu alaihi wasallam, selamatlah kami dari segala malapetaka. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Sallallahu dengan Rasul. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, dekatkanlah derajat kami kepada baginda Nabi Muhammad. Kami di Singkawang dengan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, kami dengan Nabi Muhammad jauh waktu 1442 tahun ya Allah, tapi kami ingin di surga dekat dengan Nabi Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Wa ya qadiyal hajat wa ya rafi'a wa tuballighna biha aqsal ayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna selamatkan kami di Singkawang dalam ahlus sunnah wal jamaah, wa'afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami, jangan kami sampai kami sakit sehingga tak bisa beribadah. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami menurut sunnah Rasulullah SAW. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan wa firman hawwin alaina fi sakaratil maut dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama Rabbana hab lana minas salihin. Para penghafal Quran ya Allah, jauhkan anak kami dari riba,